Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prida, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. NPM 210404030002. Di video ini, saya akan menyampaikan pendapat saya terkait soal UAS pengantar manajemen. Dosen pengampu, Bapak Naim MPD. Soal yang pertama, adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor terguncang. Salah satunya adalah dunia UMKM. Banyak pengamat mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu unit usaha yang paling kuat dan tahan terhadap perubahan global. Namun, demikian tidak sedikit para karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Pertanyaannya, bagaimana pendapat saudara sebagai entrepreneur muda di masa depan? Baiklah, dengan mengikuti perkembangan zaman, sebuah bisnis akan berkesempatan untuk terus berkembang dan bertahan lama. Oleh karena itu, agar bisnis dapat berkembang dan bertahan lama, maka pilihlah bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi besar hingga ke masa depan. Tidak sedikit usaha atau bisnis yang gulung tikar di tengah jalan karena tergerus perkembangan zaman. Apalagi jika konsep bisnis yang dibangun lemah dan tidak mampu bertahan dalam tingginya sebuah persaingan. Dalam ranah peluangan usaha, ternyata ide yang hebat saja bukan jaminan untuk menjadi pengusaha yang sukses. Namun, kerja keras dan ketekunanlah yang dapat menentukan nasib pengusaha menjadi sukses. Seperti fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu adanya pandemi COVID-19. Menuntut kita, para UMKM, untuk lebih bekerja keras dalam mengembangkan ide-ide yang cemerlang guna meningkatkan produktivitas. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana pendapat saudara mengenai haruskah pelaku UMKM menerapkan ilmu manajemen? Penerapan ilmu manajemen sangat diperlukan. Melihat situasi seperti ini, yaitu hadirnya virus 19, membuat para pelaku usaha kecil hingga masyarakat harus membanting tulang demi menikmati hidup dengan waktu yang terbatas. Untuk itu, dengan hadirnya era Skokiti 5.0, menuntut para UMKM untuk lebih produktif dalam mengembangkan usahanya, seperti perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditetapkan. Seluruh organisasi atau perusahaan membutuhkan ilmu manajemen karena tanpanya organisasi atau perusahaan akan kesulitan dalam meraih tujuan bersama, terutama dalam menjaga keseimbangan antar berbagai tujuan, serta guna mencapai efisien dan efektivitas. Tiga hal tersebut, ilmu manajemen sangat penting untuk dipelajari dan ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan. Pentingnya ilmu manajemen guna membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan bersama. Manajemen membantu manusia mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Apa manfaat dari penerapan ilmu manajemen terhadap perkembangan usaha? Adapun beberapa manfaat dari penerapan ilmu manajemen terhadap perkembangan usaha, salah satunya yang pertama, dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk meraih tujuan bersama. Kedua, membantu manusia untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Yang ketiga, ilmu manajemen mempermudah pekerjaan manusia, khususnya dalam pengolahan organisasi atau perusahaan. Yang keempat, ilmu manajemen menentukan kesuksesan mulai dari awal hingga akhir. Pertanyaan selanjutnya, memasuki era Skokiti 5.0, perlukah para pelaku untuk memaksimalkan peran digitalisasi dalam memasarkan produknya? Sangat diperlukan. Pentingnya peran digitalisasi juga membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya berbasis teknologi internet. Dengan memanfaatkan media bisnis UKM jauh lebih berkembang.
Bisnis ini dibutuhkan masyarakat masa kini yang akrab dengan dunia maya. Selain potensial, bisnis teknologi internet juga memiliki lingkup yang luas sehingga memungkinkan berbagai inovasi dan eksplorasi. Pertanyaan selanjutnya, jika Anda membuka usaha, maka usaha apa yang akan Anda jalankan dalam menyambut era Skokity 5.0? Usaha yang akan saya jalankan ialah usaha bisnis kuliner. Karena bagi saya, usaha sejenis ini merupakan salah satu bisnis yang tak pernah mati. Karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Dengan ini, kita dapat memulai berbisnis dengan modal awal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya terletak pada kualitas rasa makanan, pelayanan, serta strategi pemasaran. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika di video ini masih banyak kesalahan kata, serta tingkah laku yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.